Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala naharihi siyaman wajiba wa ja'ala lailihi qiyaman tatawwu'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin wal hadirat sidang salat zuhur Masjid Baitul Ilmi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan, para karyawan, para pegawai, para tamu, jamaah tetap maupun tidak, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, inayah, maunah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cermati, biasanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu diikuti dengan target-target tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita surat Al-Baqarah, karena di dalamnya Allah sampaikan innal baqarah tasyabaha alaina. Nanti ada sekelompok orang yang kemudian sifatnya seperti lembu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan surat An-Nisa terkait dengan perempuan, karena di dalamnya Allah sampaikan nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum annasyitum. Perempuan itu laksana ladang buat kita, maka datangilah ladang itu semau kita dengan kearifan dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang namanya KDRT, tidak ada yang namanya suami lebih menyayangi asisten rumah tangganya ketimbang istri sahnya. Kenapa? Karena memang Allah sampaikan nisa'ukum harsul lakum. Maka tidak akan timbul kasus yang kemudian orang suami kepala rumah tangga lebih mencintai, lebih menyayangi asisten rumah tangganya ketimbang istri sahnya. Ketika Allah sampaikan sebaik-baik hamba dengan menyebutkan abdun, Allah sampaikan surat Al-Isra dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu artinya bahwa sebaik-baik kita pun di antara manusia
maka akan tetap menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun Allah berikan kelebihan kepada kita, maka ketika kita berhadapan dengan manusia, banyak guru, banyak ulama yang mengingatkan kita bahwa ketika kita melihat yang kecil lebih mudah dari kita mengatakan dalam diri kita bahwa dia lebih baik dari kita. Kenapa? Maksiatnya tentunya lebih sedikit. Ketika kita melihat orang lebih tua dari kita, lebih besar dari kita akan meyakinkan diri kita bahwa orang tua itu, orang yang lebih banyak umurnya dari kita, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih memilihnya untuk panjang umur, sedangkan kita belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah ketika memerintahkan sesuatu biasanya disertai dengan target-target tertentu. Salat zuhur kita barusan, ada yang datang sebelum azan dikumandangkan, sudah salat 2 rakaat. Kenapa salat 2 rakaat? Karena Rasul mengajarkan, idza dakhala ahadakumul masjid, ketika kalian masuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yajlis, jangan sekali-kali duduk, illa yusalli rak'atain, kecuali melaksanakan 2 rakaat. Banyak alhamdulillah tadi kita sampai sebelum azan dikumandangkan, rata-rata begitu masuk salat 2 rakaat. Ada yang mengumandangkan setelah itu baca Yasin, ada yang baca Qulhu, ada yang baca ayat kursi. Inilah yang kemudian Rasul ajarkan ketika kita melaksanakan sholat zuhur, maka ada tunlil musalliya, ada etika-etika yang harus kemudian dilakukan oleh seorang yang melakukan sholat. Yang paling bagus kata Rasul, intizarus shalah ba'das shalah. Salat yang bagus itu adalah diawali dengan intizarus shalah ba'das shalah. Menunggu salat aslinya dengan salat sebelumnya. Salat asli kita ya salat zuhur berjamaah. Tapi kata Rasul, intizarus shalah ba'das shalah. Sebelum kita masuk salat zuhur aslinya, maka tunggulah salat sesungguhnya dengan salat sebelumnya. Maka tadi begitu azan dikumandangkan, hampir saya perhatikan jamaah, syukur alhamdulillah, lidahnya tidak ada yang diam. Ketika muazin menyatakan Allahu Akbar, rata-rata kita mengatakan Allahu Akbar. Ketika muazin asyhadu an la ilaha illallah, kita pun kemudian saya perhatikan sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sampai muazin mengatakan la ilaha illallah, kita pun menyatakan la ilaha illallah. Dan beruntunglah kita yang mengikuti muazin, karena Rasul sampaikan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Mereka lah yang mengikuti suara muazin, menjawab apa yang dilantunkan oleh muazin, mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Rasul kasih garansi, Rasul kasih gerasi, Rasul kasih jaminan. Apa jaminannya? Halat lahu, orang-orang itu berhak mendapatkan syafaati, syafaatku yaumal qiyamah, hari kiamat kelak. Bahkan setelah kita menjawab muazin, salat 2 rakaat qabliyah. Ada yang salatnya 2 rakaat, alhamdulillah. Ada yang qabliyahnya 4 rakaat, alhamdulillah. Yang 2 rakaat memang kebiasaan kita. Saudara kita yang melakukan 4 rakaat karena mengamalkan hadis Ummu Habibah
Ketika Rasul ingatkan bahwa man shalla, siapa yang melakukan salat, isna asyara raka'atan, 12 rakaat, fi layalihi wa lailaha, sehari semalamnya itu, maka bunyalahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu kita melakukan salat zuhur berjamaah. Yang target akhir daripada salat adalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan fahsya. Fahsya ini biasanya titik kulminasinya bergerak dalam diri kita. Asalnya yang fahsya dari kita. Berbeda dengan mungkar. Mungkar itu biasanya faktor lain dari kita. Maka salat target intinya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka untuk mencapai target ini juga, seorang yang salat enggak boleh tuh celangak celinguk. Enggak boleh tuh matanya ngeliat kaos depan atau baju belakangnya pas dibaca semen Cibinong. Oh, iya. Apalagi yang pakai baju-baju yang banyak tulisannya. Udah tahu tulisannya jelek, kenapa dibaca? Yang baca juga orangnya jelek, begitu katanya. Ini artinya bahwa salat kita sesuai dengan aturan main, maka mata menghadap wahwa sajid, tempat sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Muqaddimatul Hadramiyah lil Imam Abdurrahman Al-Hadrami, beliau menyampaikan wa yukrahul iltifat. Yukrah itu dibenci, yukrah itu tidak disenangi, makruh. Maka yukrah, makruh seseorang itu iltifat biwajhihi, dia telangak telinguk nengok kanan kiri atas seterusnya, itu tidak diperkenankan illa lihajatin, kecuali ada hajat, kecuali ada keperluan, kecuali ada kepentingan. Biasanya kita kalau mau sholat matiin handphone, silent. Kadang handphone kita taruh di kantong, kadang handphone kita taruh di depan kita. Kita belum selesai sholat kita, masih at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, belum selesai. Maka kita belum boleh telangak celinguk. Tapi ada tangan di sebelah kanan kita atau kiri kita itu ngeraba-raba handphone kita. Kalau kita enggak iltifat, enggak nengok, handphone hilang. Maka saat itu peraturan sholat yang tidak boleh tengok-tengok celangak celinguk, itu boleh lihajatin. Ketika ada hajat, ada keperluan, maka boleh kita sambil at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, kita lihat tuh muka yang mau ngambil handphone kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Boleh. Biasanya kejadiannya sholat Jumat, udah buru-buru karena emang sekarang luar biasa. Tarawih aja RT RW itu repot masang tenda, saking banyaknya membludaknya orang sholat tarawih. Begitupun Jumatan, nggak dapat parkiran, akhirnya sholatnya di sebelah motor dia. Belum sholatnya belum selesai, tiba-tiba ada suara kletak kletek, ada orang ngakalin stang motor kita. Dasarnya kita nggak boleh iltifat, nggak boleh telangak celinguk. Tapi boleh, kata Abdurrahman Al-Hadrami, lihajatin, ketika ada hajat.
Ketika motor kita lagi diakalin sama maling, maka kita boleh ngomong at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kata malingnya, ujug dah, lagi sholat lengat-lengok, ya kan? Karena nih maling gak pernah ngaji. Coba kalau dia ngaji ngerti. Ibu-ibu biasanya itu paling repot kalau bulan puasa. Buka puasanya jam 6 kurang, jam 2 udah ngeluarin sayuran dari kulkas. Udah repot aja repot. Kalau tidur malamnya kadang-kadang takut kesiangan. Nah, ibu-ibu saking semangatnya mau beli takjilan sama keluarga, apalagi suami tercinta kerja, ntar jam 4 pulang, buru-buru aja. Ngapain? Beli takjilan. Udah dibeli semua, akhirnya ibu-ibu baru ingat belum sholat asar. Lupa naruh kunci kamar di mana, saking banyaknya yang dikerjain. Biasanya ibu-ibu sholat asarnya di kamar, tapi karena habis beli takjilan, akhirnya sholatnya karena kunci gak ketemu, sholatnya di depan meja makan. Begitu lagi Allahu Akbar, lagi enak-enaknya sholat, kucing lewat, kucing. Itu ibu-ibu ngeliatin kucing, itu kucing pintar banget, lagi lewat, loncat ke bangku, ke kursi, loncat ke atas meja makan. Kata ibu-ibu, ya Allah, mana ada pala bandeng di pesmol itu, mana kelapanya banyak banget, mana cabai hijaunya mantep banget, mana sereknya boleh nyari lagi. Itu ibu-ibu begitu kucing lagi garuk-garuk tutup saji dan dia lagi sholat, sholatnya asalnya nggak boleh celangak-celinguk, tapi begitu kemudian pala bandeng yang di pesmol itu terancam hilang, padahal itu buat buka puasa lakinya yang pulang dari kantor, maka ibu-ibu boleh at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, tapi nggak usah pakai nggak boleh begitu. Kalau begitu jadi batal. Cukup hajatnya, keperluannya. Nah, ini target inilah yang kemudian mesti kita jaga sehingga sholat itu akan menjadi pekerjaan kita bukan hanya dalam sholat, tapi ij'alu ma fis shalah kharijaha. Jadikanlah apa yang rangkaian dalam sholat itu kita aplikasikan di luar sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk bersedekah, untuk berbagi, karena luar biasa dahsyatnya. Bahkan di depan ada banner saya lihat membagi 2 juta paket takjil. Nggak kebayang 2 juta. Banyak orang berlomba-lomba, kemudian banyak Maidatur Rahman, rumah makan Tuhan, yang dulu setiap pengkolan sepi, sekarang setiap pengkolan suka ada orang nitipin kolak, lopis, gorengan, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pasukan berjaket hijau dan orange. Nah, ini target daripada kita bersedekah. Rasul sudah sampaikan, anta wa maluka maqaddamta. Harta sesungguhnya yang kita punya itu maqaddamta, wa ma'akharta fahuwa lil warisi. Harta yang sesungguhnya kita boleh datang ke kantor masuk jam 8 keluar jam 4. Bikin laporan keuangan, bikin target panjang dan pendek, bikin sesuatu yang baik untuk dituntaskan. Itu jatah kita maqaddamta,
apa yang kita sudah berikan kepada orang lain. Tidaklah beriman seseorang kecuali dia memberikan apa yang dia sukai. Maka ketika memberi adalah puncak keimanan. Maka kalau beli peci jangan 1, 2. Yang 1 dipakai, 1 dikasih orang. Beli kain sarung jangan 1. Berapa? Sekodi. Paling kagak 2, 1 kita pakai, 1 yang dipakai sama yang lain. Cuman belinya harganya sama. Ini kadang-kadang yang kita pakai mah beda harganya, buat orang lain mah yang rada tipisan. Kudunya sama. Kenapa? Wa maqaddamta, itu yang akan jadi harta kita di hadapan Allah. Yang kita kasih, kita beri. Wa ma anfaqta fa'abqaitah, itu akan jadi kekal. Tapi harta kita yang sekarang masih bentuknya mobil, itu pun mungkin belum lunas kalian. Motor, rumah, bengkel, ruko, tanah kosong, penyewaan lahan dan seterusnya. Ini kata Rasul, wa ma'akharta fahuwa lil warisi. Itu mah bukan punya kita. Itu mah punya ahli waris. Punya orang yang hidup setelah kita. Maka nanti begitu kita nggak ada, kalau anak kita 3, boleh jadi yang 1 nyari surat Yasin, yang 2 nyari BPKB sama surat tanah. Karena memang yang tidak kita berikan itulah yang kemudian akan menjadi ahli waris. Begitupun puasa kita punya target. Al-Baqarah 183 Allah telah ingatkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Di sini memakai simple past tense yang artinya memang sudah diwajibkan sebelumnya. Berarti kalau perintah ini amrun lil wujub, perintah itu lekat kepada kewajiban. Maka targetnya yang Allah berikan bahwa puasa la'allakum tattaqun adalah untuk kemudian kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Abdullah Ba'lawil Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, nasihat-nasihat bagi orang-orang yang beragama, ada babus siyam, bab tentang puasa. Disampaikan apa? Walis-shaimi adabun. Maka orang-orang yang puasa itu ada adabun, aturan-aturan main yang harus dikerjakan. Apa aturan mainnya? Yang pertama adalah niat. Memang karena kita tinggal di Indonesia, kebanyakan Syafi'iyah. Kalau madhabnya Syafi'i berarti biasanya habis taraweh tutup witir dia niat. Tapi ada juga yang kemudian niatnya sekali untuk sebulan. Ini biasanya min ba'dil qaulil malikiyah, yang pakai madhab maliki. Mau niat sebulan sekali niatnya boleh, sah. Tapi karena kita Syafi'i, kita niatnya setiap malam kudu. Maka begitu kita selesai salat witir, biasanya kita baca nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana apa Ramadoni. Ya, yang baca Ramadoni sah karena memang sesuai gramatikal bahasa Arabnya, sesuai ilmu nahunya. Fa innahu yujarru la tudaf. Dia sebenarnya memang harusnya jar,
karena memang ada indikasi mausuf, indikasi ke arah mudhaf, maka pintun babun, masjidun masjid, berarti pintu masjid babul masjidi, berubah dari babun, berubah dari masjidun menjadi babul masjidi. Maka nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani sah sesuai ilmu nahunya. Yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana sah. Kenapa sah? Karena lil umum, secara umum bahwa kita beribadah itu sesuai daripada keumuman. Kita biasa baca Ramadhana syah, maka yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani sah puasanya, enggak usah khawatir. Yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana sah bacanya, puasanya juga sah, enggak usah khawatir. Yang kagak sah itu yang puasa bacaannya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri maradona lillahi ta'ala. Itu yang kagak sah ya, karena Maradona bukan Ramadhana. Emang ada yang baca begitu? Kalau saya tinggal di Joglo, sampingnya Meruya, ya, orang Udik, itu banyak yang baca ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona lillahi ta'ala. Maradona kata dia, padahal yang benar Ramadhana. Nah, orang-orang yang berpuasa maka dia harus baca, sebab kalau dia nggak baca paginya itu sama dengan saum. Saum itu terminologinya dilakukan kapan saja. Nabi ketika iseng habis duha pengen ngopi, dibuka tutup saji nggak ada papahnya, dilihat meja makan kosong, ditanya Khadijah, alaiki ta'amun, punya makanan nggak Khadijah? Nggak ada ya Rasul. Apa kata Rasul? Idan ana shaim, udah saya puasa. Itu puasa sunnah saum. Tapi kalau siam Ramadan yang dia adalah setahun sekali, memang harus diisbatkan dengan niat di awalnya. Inilah yang kemudian disampaikan walis shaimi adabun, ada aturan main yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya kita paham bahwa puasa itu ada takjil dan ada ta'jil. Takjil berarti sahur, ta'jil berarti pas berbuka puasa. Yang sahur pakai alif takjil. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa tuh diakhirkan. Maka takjil itu sahur itu di akhir. Meskipun banyak dari kita itu sahurnya memang tidak di akhir, tapi takjil pasti kita mensegerakan. Tapi yang harus kita wanti-wanti adalah tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Di antara yang paling bisa membatalkan puasa kita, pahala puasa kita adalah ghibah. Ghibah ini udah jadi bahasa tongkrongan ya. Kalau beli nasi uduk, kalau beli tajilan, lagi pada ngomong, jangan ghibah lo. Nah, ghibah ini sudah jadi bahasa Indonesia yang sudah melekat. Padahal ghibah itu secara terminologinya adalah antuhaddisal mar'u, kita ngomongin orang mahmakanat sadikon, meskipun orang ini nggak ada salahnya, meskipun yang kita omongin benar sesuai fakta,
Jadi kita ngomongin apa adanya benar, tapi itu jadi ghibah, sesuatu yang tidak baik. Bahkan kalau orangnya lewat, mulut kita berubah. Ya kan? Orangnya lewat, ya. Raut wajah kita mulai berubah. Inilah yang akhirnya sesuatu banyak akhirnya membatalkan nilai-nilai puasa kita. Maka mudah-mudahan euforia yang ada, syukur alhamdulillah di mana-mana orang kemudian berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Karena puasa ini kemudian menghantarkan banyak pintu, yang kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul, bolehkah aku masuk dari pintu semua? Karena orang yang puasa ini banyak ditawarkan pintu-pintu sorga. Ketika dia kemudian bersedekah, ada pintu khusus orang yang bersedekah yang memanggilnya. Ketika dia berpuasa full tanpa ada yang membatalkan, ada babur royan yang memanggilnya. Abu Bakar bertanya kepada Rasul, bisakah aku dipanggil ke semua pintu? Apa kata Rasul? Anta waman ma'ana ya Abu Bakrid, engkau bersama kami wahai Abu Bakar. Mudah-mudahan insya Allah ya, puasa kita yang syukur alhamdulillah memang agak sedikit beda dengan sebelumnya. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, bisa terus menyaksikan bahkan sholat subuh 2 kali kemarin, Sabtu dan Ahad. Bahkan tadi pagi itu masih sholat subuh sampai keluar-luar, seperti sholat id. 3 hari berturut-turut hari ini, mulai Sabtu, Ahad, dan hari Senin ini sholat subuh seperti sholat id. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi bagian semangat kita. Kita adalah al-baqiyatus salihat, sisa-sisa yang sehat, sisa-sisa yang kemarin sakit, sisa-sisa yang dirawat, sisa-sisa yang masuk ICU, IGD dan seterusnya. Dan faktanya hari ini Allah persilahkan kita bertemu Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mendapatkan kekuatan sampai akhir Ramadan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya kita, tapi anak keluarga kita mudah-mudahan untuk mendapatkan kenikmatan Ramadan yang akhirnya kita dipersilakan masuk dengan babur royan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wa qad yurja li jarhi sayfi burun walabur alima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.